Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Chandra Oktavia, NIM 2019 015290, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sarjana Wiatata Mahasiswa, akan mempresentasikan hasil observasi pengenalan budaya sekolah tentang profil sekolah di SD Negeri Sempu. SD Negeri Sempu merupakan salah satu sekolah dasar yang beralamat di Sempu, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Yang pertama, visi dan misi SD Negeri Sempu. SD Negeri Sempu memiliki visi yaitu unggul dalam prestasi, berlandaskan iman dan takwa, serta mampu bersaing di era global. Sedangkan misi dari sekolah yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa berkembang optimal sesuai potensi yang dimiliki. Yang kedua, menumbuhkan budaya disiplin, tertib, dan bersih kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah. Yang keempat, menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianut sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Yang kelima, menumbuhkan semangat berolahraga dan rasa seni sehingga berprestasi. Yang keenam, membiasakan berperilaku santun dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu sosialisasi visi dan misi sekolah. Sosialisasi visi dan misi sekolah SD Sempu dilaksanakan pada saat penerimaan peserta didik baru atau PPDB, serta pada saat uji publik yang akan dihadiri oleh pejabat dinas pendidikan, komite sekolah, perwakilan orang tua, dan siswa. Yang selanjutnya, struktur organisasi sekolah. Deskripsi untuk tugas masing-masing komponen organisasi sekolah. Di SD Negeri Sempu sendiri, deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi sekolah sudah tertulis dalam surat keputusan terkait tugas dan peraturan tertulis yang mengatur masing-masing komponen organisasi sekolah yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, sosialisasi program kerja sekolah. Sosialisasi program kerja sekolah disampaikan ketika uji publik kurikulum yang membahas mengenai organisasi sekolah meliputi ekstrakurikuler. Yang selanjutnya, sosialisasi peraturan dan tata tertib sekolah. Sosialisasi dilaksanakan ketika uji publik yang disampaikan kepada siswa ketika upacara bendera. Jadi, sosialisasi peraturan dan tata tertib sekolah disampaikan kepada orang tua dan guru pada saat uji publik dan akan disampaikan kepada siswa ketika siswa melakukan upacara bendera di bagian amanat. Jadi, sewaktu guru memberikan amanat kepada siswa, guru juga menyampaikan peraturan dan tata tertib di sekolah sehingga siswa harus mematuhi tata tertib tersebut seperti penggunaan seragam yang sesuai, menggunakan atribut sekolah ketika mereka ada di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya mengenai sarana prasarana yang ada di SD Negeri Sempu. Sarana di SD Negeri Sempu sendiri yang pertama, peralatan pendidikan. Peralatan pendidikan yang tersedia di SD Negeri Sempu meliputi papan tulis, ruang kelas, meja kursi, rak buku. Yang kedua, media pendidikan. Media pendidikan di SD Negeri Sempu meliputi kapur, LCD, komputer, alat peraga, peta dan globe, poster, dan buku. Yang ketiga, buku dan sumber belajar. Guru menggunakan buku sebagai sumber belajar berupa buku paket dan LKS. Yang keempat, bahan habis pakai di SD Sempu berupa kapur karena untuk SD Sempu sendiri masih menggunakan kapur sebagai bahan ajar dan belum menggunakan spidol. Yang kelima, kondisi lingkungan belajar jauh dari keramaian dan terhindar dari suara bising sehingga tercipta suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Yang selanjutnya, prasarana. Ruang kelas sudah memenuhi standar dan LCD yang ada di ruang kelas hanya terdapat di ruang kelas 6. Terdapat 6 ruang kelas belajar yaitu kelas 1 sampai kelas 6. Terdapat 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang tata usaha, 1 perpustakaan, 1 kantin, dan terdapat lapangan olahraga yang akan digunakan juga sebagai lapangan upacara. Yang selanjutnya terdapat 1 ruang UKS, terdapat laboratorium IPA, terdapat ruang TIK, ruang musola,
dan 6 kamar mandi untuk siswa, serta 1 kamar mandi untuk guru. Yang selanjutnya, strategi pengembangan sekolah. Untuk pengembangan sekolah sendiri akan disampaikan oleh kepala sekolah melalui rapat atau briefing. Biasanya, guru untuk mengembangkan sekolah itu, guru memberikan les tambahan kepada siswa seperti siswa kelas 5 dan 6 yang sebentar lagi akan memasuki ujian nasional. Jadi guru memberikan les tambahan kepada siswa untuk menambah pemahaman siswa terhadap materi-materi yang akan diujikan ketika ujian nasional. Yang selanjutnya, sistem evaluasi. Sistem evaluasi dilaksanakan setelah pembelajaran berakhir melalui tes lisan maupun tertulis mengenai materi yang sudah dipelajari untuk menguji pemahaman siswa. Jadi, setiap di akhir pembelajaran, guru akan memberikan soal terhadap siswa, baik soal lisan maupun soal tertulis. Dari situ, guru akan mengetahui sejauh mana pemahaman siswa ketika pembelajaran. Jadi, misal untuk pembelajaran saat itu, siswa masih banyak yang kurang paham, akan diulang di minggu berikutnya atau pertemuan selanjutnya. Yang selanjutnya, reward dan punishment. Bentuk reward dan punishment diberikan melalui apresiasi baik lisan maupun non-lisan. Pada saat pelaksanaan upacara, siswa yang mendapat reward atau punishment dipersilakan untuk maju ke depan dan memperoleh penghargaan atau hukuman. Bentuk punishment juga tertera dalam tata tertib sekolah. Bentuk reward, misal ada siswa yang menjuarai mendapat juara kelas, maka akan disuruh maju ketika upacara bendera dan akan mendapat reward atau penghargaan dari sekolah. Bentuk punishment, semisal ada siswa yang terlambat datang ketika waktu upacara bendera, maka gerbang sekolah akan ditutup. Jadi siswa boleh masuk ketika upacara bendera telah selesai. Setelah itu, siswa akan mendapat punishment atau hukuman dari guru yang berupa membersihkan lingkungan sekolah, atau bisa juga mendapat punishment seperti menulis saya tidak akan mengulangi kesalahan tersebut sebanyak berapa kali. Setelah itu siswa baru diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran yang selanjutnya. Pendampingan pelaksanaan tata tertib sekolah. Pendampingan tata tertib melalui guru kelas atau wali dan kepala sekolah. Setiap ada siswa yang melanggar tata tertib, maka secara langsung akan ditegur oleh guru yang melihatnya. Namun, setelah itu akan disampaikan kepada wali kelas yang mengampu anak tersebut. Jika anak tersebut masih membantah dan masih sering mengulangi kesalahan dan tidak mematuhi tata tertib, maka akan diserahkan langsung kepada kepala sekolah, sehingga kepala sekolah sendiri yang akan menangani siswa tersebut. Yang selanjutnya, administrasi sekolah, kelas, guru, dan siswa. Administrasi sekolah terdapat dalam APBS dan KTSP. Administrasi sekolah meliputi struktur organisasi dan jadwal piket terdapat di ruang kelas. Administrasi guru dan siswa meliputi perangkat pembelajaran guru untuk siswa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, baik adanya kelebihan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.